Hai teman-teman, perkenalkan aku Andi Astrid Nadian Sindrang dari SMA Negeri 1 Tarakan kelas 10 IPA 3. So in this video aku bakal jelasin tentang biologi, yaitu bab ekosistem. Well, sebelum mengenal lebih lanjut mengenai ekosistem, kita tuh harus tahu dulu apa sih pengertian dari ekosistem itu. Jadi, menurut Wikipedia, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Well, after we know about ecosystem, kita akan membahas tentang lingkungan. Nah, lingkungan suatu organisme adalah segala sesuatu di luar organisme yang menjadi kondisi atau persyaratan organisme tersebut untuk hidup. Lingkungan hidup meliputi komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini meliputi berbagai jenis makhluk hidup, mulai yang bersel satu atau uniseluler sampai dengan yang bersel banyak atau multiseluler yang dapat dilihat langsung oleh kita. Sedangkan abiotik meliputi segala sesuatu yang tidak secara langsung terkait pada keberadaan organisme tertentu. Adapun contoh dari komponen abiotik ini yaitu sinar matahari, air, senyawa organik, udara, tanah, suhu, mineral, kelembapan udara, dan pH. Well guys, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang lingkungan biotik atau makhluk hidup. Di lingkungan biotik ini ada yang namanya tingkatan organisme. Nah, tingkat organisme makhluk hidup yang pertama adalah individu, yaitu organisme tunggal. Contohnya kayak seekor kucing, seekor tikus, seekor kambing, ataupun yang lain sebagainya. Well, selanjutnya ada yang namanya populasi. Nah, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Nah, di sini aku ambil contoh yaitu populasi penguin. Lucu kan? Dan yang selanjutnya adalah komunitas. Nah, komunitas ini adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, di sini aku ambil contoh adalah komunitas padang rumput. Oke, karena yang di sebelah udah kepenuhan, jadi kita bikin baru lagi ya. Jadi yang selanjutnya ada ekosistem. Nah, ekosistem ini merupakan beberapa macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungannya tempat mereka hidup, baik dengan komponen biotik maupun komponen abiotiknya. Adapun komponen penyusun dari ekosistem ini adalah produsen, konsumen, dan dekomposer. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu tumbuhannya, yaitu seperti herbivora, karnivora, herbivora, dan dekomposer itu seperti pengurai ataupun mikroorganisme yang cocok untuk hidupnya. Lingkungan atau yang tempat yang cocok untuk kehidupannya itu disebut habitat. Oke, jadi di slide sebelumnya kan kita tadi ada membahas tentang ekosistem ya. Nah, sekarang di slide yang ini aku bakal ngebahas lebih rinci tentang komponen ekosistem. Kuy disimak. Oke, sekarang mari kita munculkan dulu ilustrasi dari aliran energi dalam ekosistem. Oke, jadi ilustrasi dari aliran energi dalam ekosistemnya sudah muncul. Sekarang kita simak penjelasannya. Check it out. Oke, jadi gini pembahasannya. Aliran energi dalam ekosistem itu mengalami tahapan proses yang pertama, energi masuk ke dalam ekosistem itu berupa energi matahari, tapi nggak semuanya bisa dipakai sama tumbuhan dalam proses fotosintesis. Cuma sekitar setengahnya dari rata-rata sinar matahari yang sampai pada tumbuhan, terus diabsorpsi oleh mekanisme fotosintesis, dan juga cuma sebagian kecil sekitar 1-5% lah yang diubah menjadi makanan atau energi kimia. Sisanya keluar dari sistem berupa panas, dan energi yang diubah menjadi makanan oleh tumbuhan itu dipakai lagi untuk proses respirasi yang juga sebagai keluaran dari sistem. Lalu yang selanjutnya adalah energi yang disimpan berupa materi tumbuhan mungkin dilakukan melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan, melalui herbivora dan detrivora. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, terjadi kehilangan sejumlah energi di antara tingkatan trofik, maka aliran energi berkurang atau menurun ke arah tahapan berikutnya dari rantai makanan. Nah, biasanya herbivora menyimpan sekitar 10% energi yang dikandung tumbuhan.
Gitu juga sama karnivora, menyimpan sekitar 10% energi yang dikandung mangsanya. Dan sekarang kita akan melanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, langsung aja ya. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu dengan ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer untuk kelangsungan hidupnya. Jadi ini dia contoh dari rantai makanan. Oke, di sini aku akan coba jelaskan tentang komponen dari rantai makanan. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah sumber penghidupan dari rantai makanan ini ya. Dan produsen ini biasanya berupa tumbuhan atau yang biasa membuat makanannya sendiri. Lalu yang kedua ada konsumen. Nah, konsumen ini terbagi menjadi jadi 4. Primer, sekunder, tersier, dan final atau puncak. Nah, konsumen primer ini adalah konsumen pertama yang memakan produsen dan biasanya dia merupakan hewan herbivora. Lalu yang kedua ada konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini dia merupakan karnivora dan dia pemakan konsumen primer atau pemakan kedua. Dan yang ketiga ada konsumen tersier. Konsumen tersier ini yang memakan konsumen sekunder dan biasanya lebih ganas daripada konsumen sekunder dan konsumen primer. Lalu yang terakhir adalah konsumen final atau konsumen puncak. Dia adalah konsumen terakhir dari rantai makanan. Dan terakhir ada dekomposer. Dekomposer adalah pengurai yang biasanya berupa jamur ataupun mikroorganisme lainnya. Oke, after we talk about rantai makanan, kita akan membahas lagi tentang jaring-jaring makanan ya. Jadi jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan. Dia dikombinasikan ataupun digabung dan tumpah tindih dalam suatu ekosistem. Jadi ini dia contoh dari jaring-jaring makanan ya. Oke, jadi ini dia lebih jelasnya dari jaring-jaring makanan, kalian bisa lihat sendiri. Dia tuh terdiri dari beberapa dari rantai-rantai makanan ya. Jadi rantai-rantai makanan berkumpul menjadi jaring-jaring makanan. Mantap. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang piramida ekologi. Singkat saja kita dibagi ini karena sudah 7 menit, kelamaan nanti durasinya. Oke, jadi piramida ekologi adalah gambaran susunan antartrofik, dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Nah, ini fungsinya untuk menunjukkan gambaran perbandingan antartrofik pada suatu ekosistem. Jadi yang di tingkat pertamanya adalah produsen, tingkat selanjutnya adalah konsumen primer, sekunder, tersier sampai konsumen puncak. Oke, jadi ini dia contoh dari piramida ekologi, kalian bisa lihat sendiri. Oke, habis piramida ekologi kita akan membahas tentang piramida energi. Nah, piramida energinya adalah piramida yang menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkat trofik dalam ekosistem. Jadi simpelnya itu di piramida energi ini energi produsen ke konsumen primer, sekunder, tersier itu semakin puncak semakin sedikit. Jadi di konsumen tersier atau konsumen final unit energinya itu semakin kecil. Oke, yang selanjutnya adalah piramida biomasa. Piramida biomasa yaitu suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Nah, setiap tingkat trofik menunjukkan berat kering dari seluruh organisme di tingkat trofik yang dinyatakan dalam gram atau m kuadrat. Oke, jadi yang terakhir adalah piramida jumlah. Piramida jumlah yaitu suatu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Wow, udah 9 menit. Oke, jadi cukup sekian dari aku. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk kelengkapan materinya, jika tidak lengkap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.